Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar semua? Kakak yakin dan percaya bahwa kabar adik-adik di rumah selalu baik dan selalu diberkati oleh Tuhan. Amin. Saat ini kita akan beribadah kepada Tuhan, namun sebelum itu kita akan mengangkat pujian yang mengatakan selamat pagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas segala anugerah-Mu, penyertaan-Mu kepada kami, sehingga sepanjang malam Tuhan Engkau memelihara kami hingga pada pagi hari ini. Engkau masih memberikan kami napas kehidupan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami akan memulai ibadah kami. Berkatilah ibadah kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan, nama Tuhan yang selalu dimuliakan dan diagungkan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan bersorak-sorai memuji Tuhan. Kita akan mengangkat satu buah pujian yang mengatakan setinggi-tingginya langit. Adik-adik nyanyi semua ya. Dan ikuti gerakan kakak-kakak yang ada di sini ya. Indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kita akan mengulang pujian ini, katakan setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kita masih bersorak-sorai memuji Tuhan. Kita akan mengangkat pujian satu lagi yang berkata, Aku anak raja, engkau anak raja. Adik-adik ikuti ya gerakan kakak-kakak yang ada di sini. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja,
Namun sebelum itu kita akan mengangkat pujian yang mengatakan, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini.
Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kakak akan membacakan firman Tuhan kita hari ini. Firman Tuhan yang terdapat dalam Kejadian pasal 42 ayat 1 sampai 38. Tapi di sini Kakak hanya mau membaca sampai ayat yang kelima saja ya. Nanti adik-adik di rumah membacanya sampai selesai. Baik, Kakak akan membacakan Kejadian pasal 42 ayat 1 sampai yang ke-38 dengan tema Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir. Ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir dan katakan Setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, "Mengapa kamu berpandang-pandangan saja?" Lagi katanya, "Telah kudengar bahwa ada gandum di Mesir. Pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Lalu pergilah 10 orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Tetapi Yakub tidak membiarkan Benyamin, adik Yusuf, pergi bersama-sama dengan saudara-saudaranya, sebab pikirnya jangan-jangan ia ditimpa kecelakaan nanti. Jadi di antara orang yang datang membeli gandum terdapatlah juga anak-anak Israel, sebab ada kelaparan di tanah Kanaan. Amin. Oke, adik-adik yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, sebelum Kak Eva menguraikan firman Tuhan pada pagi hari ini yang bertema tentang saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir, namun terlebih dulu kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Jikalau Tuhan masih mengizinkan kami untuk kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, biarlah Tuhan berikan kami kemampuan buat anak-anak sekolah minggu, buat kami yang mendengarkan firman, memberikan kami kemampuan untuk memahami kebenaran firman-Mu, supaya kami mau Tuhan dan bersedia menjadi alatnya Tuhan untuk menolong sesama kami seperti Yusuf yang mau menjadi alatnya Tuhan menolong sesamanya, saudara-saudaranya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, adik-adik yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, di sini sebelum Kak Eva menguraikan beberapa hal yang penting, namun Kak Eva di sini akan memperlihatkan gambar saudara-saudaranya Yusuf. Di sini sekalian Kak Eva memperkenalkan mereka. Nah, adik-adik, ini adalah Yakub. Yakub ini adalah ayahnya dari Yusuf. Nah, di sini Yusuf mempunyai 11 saudara. Saudara yang pertama yang bernama Ruben, dan yang kedua bernama Simeon, dan yang ketiga bernama Lewi, yang keempat bernama Yehuda, dan yang kelima bernama Dan, yang keenam bernama Naftali, yang ketujuh bernama Gad, yang kedelapan bernama Asher, yang kesembilan bernama Isyakar, dan yang ke-10 bernama Zebulon, dan Yusuf adalah anak yang ke-11, dan yang paling bungsu anak yang ke-12 adalah Benyamin. Nah, jadi adik-adik anak yang sulung itu adalah bernama Ruben. Nah, ini ayahnya adalah Yakub. Ya. Jadi di sini ada kisah Yusuf yang sangat menginspirasi kita, bagaimana Yusuf telah melewati masa-masa pahit dalam kehidupannya. Namun di sini Tuhan mengangkat Yusuf menjadi alatnya Tuhan untuk menolong keluarganya, karena pada saat itu terjadi selama 7 tahun kelaparan terjadi di seluruh negeri, bahkan di Mesir pada saat itu. Namun karena sebelumnya Raja Firaun, seorang raja Mesir yang telah memimpikan sebuah mimpi bahwa ada ada 7 kerbau yang gemuk, dan ada 7 kerbau yang kurus, dan ada juga gandum yang berisi dan ada juga gandum yang tidak berisi. Nah, itu di sini Yusuf menafsirkan mimpi Raja Firaun itu. Nah di dalam mimpi itu sehingga mimpi itu
terjadi pada saat itu. Nah, karena di sini Yusuf menjelaskan bahwa akan ada terjadi kelimpahan selama 7 tahun dan akan ada terjadi 7 tahun kelaparan di seluruh negeri pada saat itu. Nah, di sini di ayat yang ke-6 mungkin adik-adik boleh melihat di situ bahwa sementara itu Yusuf telah menjadi mangku bumi. Mangku bumi ini artinya adalah adik-adik bahwa Yusuf menjadi orang kedua yang terpenting di negara Mesir pada saat itu, yaitu perdana menteri atau bendahara dalam negeri di Mesir pada saat itu. Nah, sehingga Yakub ayahnya Yusuf pada situ menyuruh saudara-saudaranya ke-10 saudara-saudaranya untuk pergi ke Mesir untuk membeli gandum kepada orang Mesir. Nah, pada saat itu. Nah, di sini dalam cerita ini Yakub tidak menyuruh Benyamin untuk pergi karena dia takut terjadi kecelakaan apa-apa di jalan pada saat itu, karena dia mengasihi Benyamin, karena dia sudah merasa kehilangan si Yusuf karena dia mungkin mengira kalau Yusuf itu udah tidak ada lagi. Namun di sini dalam kisah ini sungguh luar biasa sekali bahwa ketika 10 saudaranya Yusuf datang ke Mesir pada saat itu. Nah, di sini Yusuf seolah-olah tidak mengenal mereka. Nah, di sini Yusuf mempersulit saudara-saudaranya untuk membeli gandum sehingga dia menahan saudaranya yang bernama Simeon selama 3 hari. Mereka menanya karena di sini Yusuf berkata kepada mereka bahwa menuduh atau mengatakan bahwa mereka itu sebagai pengintai. Namun 10 saudaranya ini berkata bahwa mereka mengatakan hal yang sejujurnya, bahwa mereka adalah orang yang mau membeli gandum kepada Yusuf pada saat itu. Nah, jadi jadi di sini Yusuf mempunyai kesempatan untuk membalaskan dendam kepada saudara-saudaranya karena telah menjual si Yusuf pada saat itu. Namun Yusuf dengan penuh kasih dia mengizinkan saudaranya untuk pulang, bahkan dikasih gandum, bahkan ketika mereka membeli gandum uang mereka dikembalikan, adik-adik. Jadi luar biasa sekali Yusuf dari kisah Yusuf ini, bahwa di sini Yusuf mau menjadi alatnya Tuhan untuk menolong saudara-saudaranya, untuk menolong keluarganya yang berada di tanah Kanaan, itu orang Israel pada saat itu. Nah, jadi ada beberapa poin yang Eva berikan kepada adik-adik. Yang pertama adalah bahwa kita perlu mengetahui adik-adik bahwa Tuhan menolong keturunan Yakub melalui tangan Yusuf. Nah, tidak menutup kemungkinan adik-adik kita pada saat ini, hari ini pun juga mungkin dipakai oleh Tuhan menjadi orang yang dipakai Tuhan untuk menolong sesama kita. Nah, apalagi di masa-masa sulit ini, di masa pandemi ini, di masa COVID-19 ini, mungkin kita dipakai oleh Tuhan untuk menolong sesama kita. Mungkin kita boleh melihat anak jalanan yang mungkin mereka tidak mendapatkan makanan, mungkin mereka tidak mendapatkan pakaian. Mungkin kita, kalau misalnya kita punya pakaian atau punya makanan yang lebih atau ada pun, kita boleh kasih kepada orang yang membutuhkan. Jadi untuk itu kita mau menjadi alatnya Tuhan. Nah, yang kedua adalah poinnya adalah kita bersedia untuk mau menjadi alatnya Tuhan, menolong sesama kita. Nah yang ketiga kita harus jangan membalaskan dendam kepada sesama kita. Artinya kita mau mengampuni. Nah, seperti Yusuf pada cerita ini, Yusuf mau mengampuni saudara-saudaranya, padahal saudara-saudaranya telah jahat kepadanya. Dia telah membuang Yusuf di sumur, bahkan dia menjual Yusuf. Namun Yusuf dengan penuh kasih dia tidak membalaskan dendam kepada saudara-saudaranya. Nah, di sini Yakub, ayahnya Yusuf, sangat menyayangi Yusuf. Nah, dia juga sangat menyayangi Benyamin pada saat itu. Nah, jadi pada saat itu saudara-saudaranya mungkin heran di situ karena Yusuf tidak memberitahukan siapa dirinya. Namun karena pada saat itu juga ketika dia menyuruh Benyamin untuk pergi ke Mesir, pada saat itu dia melihat Benyamin, dia langsung datang masuk dalam rumah, dalam kamarnya, dia langsung menangis karena tidak tahan. Nah, tapi beberapa kali dia karena sudah tidak mampu menahan melihat bahwa Benyamin, dia baru mengatakan bahwa aku adalah Yusuf. Dia menyatakan bahwa Yusuf
menyatakan kepada saudara-saudaranya bahwa dia adalah Yusuf yang telah mereka buang. Sehingga di situ sehingga saudara-saudaranya mengetahui bahwa itu adalah Yusuf. Nah, dia di sini adalah Tuhan memakai Yusuf menjadi orang yang menolong dan menyelamatkan orang Israel atau menolong keluarganya Yakub. Nah, Yakub adalah orang Israel. Nah, jadi adik-adik yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perlu kita juga menjadi orang yang mau menjadi alatnya Tuhan menolong sesama kita di masa-masa ini. Misalnya ada yang membutuhkan pertolongan, kita harus menolong sesama kita ya. Amin untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini, jikalau kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan sudah memberkati kami, sudah membekali kami dengan firman-Mu Tuhan. Bagaimana Yusuf Tuhan pakai menjadi alatnya Tuhan untuk menolong saudara-saudaranya yang pada saat itu mengalami kelaparan yang sangat hebat, bahkan menolong seluruh orang negeri yang mereka yang mengalami kelaparan pada saat itu Tuhan. Kami juga mau Tuhan menjadi anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu yang mau menjadi alatnya Tuhan dan bersedia untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong sesama kami, supaya orang-orang dapat melihat Kristus dalam diri kami, dapat melihat cerminan Kristus dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Baiklah adik-adik, saatnya kita akan berdoa syafaat. Nah, ikuti saja ya, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pernyataan Tuhan dalam kehidupan kami. Hari demi hari kami rasakan begitu baik Tuhan dalam kehidupan kami. Sebagai bentuk kebaikan Tuhan yang lain, Tuhan mengizinkan kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan tertanam dalam kehidupan kami dan berbuah dalam setiap tindakan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pribadi lepas pribadi kami. Biarlah kami menjadi pribadi yang takut akan Tuhan dan Engkau suci dan kuduskan hidup kami agar dosa kami tidak sebagai penghalang untuk berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kami. Kami juga tidak lupa berdoa untuk keluarga kami, dimanapun mereka berada dan apapun yang mereka kerjakan, biarlah Tuhan yang selalu campur tangan dan membuat berhasil. Dan kami tidak lupa berdoa ya Tuhan untuk Moria kami, biarlah Tuhan memberkati orang-orang yang bekerja di dalamnya, baik itu sekolah minggu, baik itu guru sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu, pendeta dan semua jemaat, bahkan para majelis juga Tuhan berkati. Biarlah apa yang kami lakukan boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami juga tidak lupa berdoa ya Tuhan untuk negara kami yang saat ini mengalami pandemi. Biarlah Tuhan yang selalu menyertai kami. Biarlah Tuhan yang selalu memerhatikan negara kami. Jikalau pandemi ini sebagai peringatan Tuhan akan kesalahan kami, biarlah kami menjadi negara yang patut memerhatikan bahwa kami penuh dosa dan selalu ingin bertobat kepada Tuhan. Dan biarlah Engkau curahkan hujan pertobatan di negara kami. Biarlah Tuhan selalu memulihkan negara kami dan pandemi yang kami percaya bahwa ini karena Tuhan yang menegur kami. Biarlah kami menjadi pribadi dan negara yang takut akan Tuhan. Engkau berkati pemimpin kami dari yang tertinggi sampai yang terendah. Dan Engkau berkati juga setiap organisasi atau lembaga-lembaga yang mengurus setiap negara kami ini. Biarlah Tuhan yang selalu memberkati dan membuat berhasil. Negara kami boleh menjadi negara yang takut akan Tuhan. Dan doa kami ini juga Tuhan kurang sempurna, maka daripada itu kami akan menyempurnakan doa kami dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah, adik-adik, ibadah kita telah selesai. Pesan dari kakak-kakak sekolah minggu, jaga kesehatan, jangan sering-sering keluar rumah. Nah, jikalau keluar rumah dan bertemu dengan teman, menggunakan masker, dan sebelum makan cuci tangan, dan jangan lupa mandi ya, sering-sering mandi. Dan yang paling utama, jangan lupa berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.